Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Wiwin. Silahkan kalian panggil Bu Wiwin ya. Di sini saya akan mengajar matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Prinsip induksi matematika, misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah dengan menggantikan N dengan angka 1. Pn-nya itu diganti dengan angka 1. Jika benar, maka kita lanjutkan dengan langkah induksi. Yang kedua, yaitu jika PK benar, maka digantikan dengan PK plus 1. Apabila PK plus 1 benar, maka pernyataan matematika itu benar. Dengan menggunakan PK benar, maka akan ditunjukkan bahwa PK plus 1 adalah benar. Jika Pn memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka formula Pn terbukti benar. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke soal ya. Induksi matematika ini adalah suatu cara atau metode untuk membuktikan kebenaran suatu kalimat matematika. Nah, untuk soal-soal induksi matematika ini, kita akan terlatih apabila kita sering menyaksikan bagaimana cara mengerjakan soal-soal induksi matematika. Langkah-langkahnya tadi yang perlu diingat ya. Menggantikan N dengan 1. Nah, setelah terbukti benar apabila N digantikan dengan 1, langkah selanjutnya menggantikan N dengan N plus 1. Nah, di dalam soal ini, jangan bingung ya, terkadang ada juga soal yang menggunakan variabel K, bukan N ya. Pada soal ini, kita diminta untuk menggantikan Pn dengan N plus 1. Kita coba soal nomor 1 bagian A. Pn sama dengan 5 per N kali N plus 1. Kita tinggal menggantikan saja N-nya dengan N plus 1. Jadi, 5 per N plus 1 kali N plus 1 plus 1. Ya. Kita kalikan N plus 1 kali N plus 1 ditambah N plus 1 kali 1. Jadi, N plus 1. Kalau kita jabarkan, N plus 1 kali N plus 1 itu adalah N kuadrat plus N plus 1 kuadrat, itu menjadi N kuadrat plus 2N plus 1. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya. N kuadrat plus 2N plus 1 plus N plus 1 itu menjadi N kuadrat plus 3N plus 2. Jadi Pn plus 1-nya itu sama dengan 5 per N kuadrat plus 3N plus 2. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Permintaannya di sini rancang formula yang memenuhi setiap pola berikut. Kita coba kerjakan sama-sama bagian A. Untuk 2 plus 6, 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus titik-titik plus 2N. Nah, ini adalah deret aritmetika. Jadi kita akan gunakan rumus deret aritmetika. Nah, dari mana nih rumusnya? Rumus deret aritmetika ini. Nanti coba dilihat lagi atau nanti kita akan bahas juga tentang deret aritmetika di bab berikutnya. Tapi untuk sementara ini kita gunakan saja dulu rumusnya. Kalau ingin tahu rumusnya dari mana, nanti kita buatkan juga videonya ya. Sekarang kita gunakan dulu. Untuk rumus Sn artinya jumlah sampai bilangan ke N. Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Sebenarnya
penurunan rumusnya gampang ya. Nanti kalian bisa menurunkan sendiri kalau lupa. Tapi kalau mau dihafal, misalnya hafalannya kuat, boleh silahkan gitu. Ya. Nah, A itu apa? A itu adalah suku yang pertama. Suku yang pertama itu adalah 2 ya. B itu apa? B itu beda. Artinya suku yang kedua dikurangi suku yang ke satu. Suku yang kedua adalah 4, suku yang ke satu adalah 2. Jadi 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, rumus SN ini kita gunakan untuk disubstitusikan kepada rumus PN. Dari soal yang pertama, oh ya. Nah, kita substitusikan menjadi rumus PN. Jadi SN-nya ini kita ganti jadi PN ya. Jadi N per 2 kali 2 kali 2. A-nya sama dengan 2 kan? Ditambah N min 1 kali B. B-nya 2. Ya. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, N min 1 kali 2 ini sama dengan 2 kali N min 2. PN sama dengan N per 2 kali, nah ini 4 dikurangi 2 sama dengan 2 kan? Jadi tinggal 2 plus 2N. Maka formulanya ditemukan bahwa PN sama dengan N plus N per 2. Ya. Nah, begitu juga untuk bagian B, masih deret aritmatika juga ya. Sampai D itu masih pakai rumus deret aritmatika. Kita kerjakan sama-sama bagian B. 2 plus 7 plus 12 plus 17 plus 22 plus titik-titik plus 5N min 3. Jadi kita peroleh di sini A-nya itu sama dengan suku yang pertama ya. Sama dengan 2. B adalah beda. Beda dari suku kedua dikurangi suku pertama, yaitu 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Nah, SN ini adalah rumus deret aritmatika sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. SN itu artinya jumlah sampai suku yang ke N. Ini sama dengan PN ya. Nah, kita substitusikan nilai A dan B. N per 2 sama dengan 2 kali 2. A-nya sama dengan 2. Ditambah N min 1 kali B. B-nya sama dengan 5. Akan diperoleh 2 kali 2-nya 4. Nah, 5 kali N, 5N min 5. Selanjutnya, 5N dikurangi 5. 4 dikurangi 5 sama dengan min 1 ya. Jadi 5N min 1. Jadi N per 2 dikali 5N itu sama dengan 5 per 2 N kuadrat. N per 2 dikalikan min 1 sama dengan min N per 2. Jadi ini penyebutnya sudah sama ya, 2. Jadi 5N kuadrat min N per 2. Nah, ini adalah rumus PN-nya ya. Atau sama dengan SN. Jumlah sampai suku ke N. Nah, itu untuk bagian A dan bagian B, contohnya sudah kita kerjakan sama-sama. Untuk tugasnya, silakan dikerjakan bagian C dan D. Dicatat dulu soalnya. Nah, absensinya akan dihitung dari pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas itu melalui channel Pengumpulan tugas itu melalui Japri di Telegram, bukan di channel ya. Channel itu digunakan untuk bertanya, silakan mau bertanya, berdiskusi dengan teman-teman atau bertanya atau untuk pengumuman. Ya. Bisa juga di sana ya diskusi boleh. Kemudian kita akan bahas bagian E. Nah, kalau E ini bukan penjumlahan, tapi perkalian. Berarti tidak menggunakan rumus deret aritmatika. Karena perkalian kita kerjakan sama-sama ya. Nah, ini yang bagian
E. 1 plus 1 per 1 kali 1 plus 1 per 2 kali 1 plus 1 per 3 kali 1 plus 1 per 4 dan seterusnya. Dengan pola 1 plus 1 per N. Nah, kita diminta untuk mencari PN-nya. Jumlah sampai suku ke N. Ya. Jadi, kita lihat di sini. 1 itu sama dengan 1 per 1 ya. Sama dengan kalau yang dijumlahkan dengan 1 per 1 kita jadikan 1 per 1 satunya. Kalau yang dijumlahkan dengan 1 per 2 kita jadikan 2 per 2. Yang dijumlahkan dengan 1 per 3 kita jadikan 3 per 3 ya satunya agar penyebutnya menjadi sama. Nah, kita akan menemukan pola 1 per 1 ditambah 1 per 1 sama dengan 2 per 1. 2 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 3 per 2. Ya, jadi kalau kita lihat di sini 2 per 1 untuk P ke 1, 2 per 1 itu sama dengan 2. Untuk P yang kedua itu 2 per 1 kali 3 per 2 ya kan? Suku yang ke 1 kali suku yang kedua karena P2 artinya sampai suku yang kedua. Jadi 2 per 1 kali 3 per 2. Itu sama dengan 3. Nah, P3 sama dengan 2 per 1 kali 3 per 2 kali 4 per 3. Ya kan? Sama dengan 4. P4 itu sama dengan 2 per 1 kali 3 per 2 kali 4 per 3 kali 5 per 4. Betul nggak? 1, 2, 3, 4. Betul kan? Sampai yang keempat. P4 artinya perkalian sampai suku yang keempat. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya sama dengan 5. Nah, kita lihat P1 sama dengan 2. P2 sama dengan 3. P3 sama dengan 4. P4 sama dengan 5. Ya, kalau kita perhatikan hasilnya ini 2 itu adalah 1 itu suku yang ke-1 ya, ditambah 1. 3 itu adalah 2 sama dengan suku yang kedua kan, ditambah 1. 4 sama dengan 3 tambah 1. Berarti satunya sesuai ya, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Jadi sama dengan N. Jadi formulanya bisa kita tuliskan P ke N sama dengan N plus 1 ya. P ke N sama dengan N plus 1. Nah, silakan. Itu yang pembahasan untuk soal yang ke E. Selanjutnya akan kita lihat nomor 3. Dari soal nomor 2, ujilah kebenaran formula yang kamu temukan dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Ya. Kita kerjakan dulu nomor 3, nomor 4 sampai 10-nya nanti ya, belum. Dari soal nomor 2, ujilah kebenaran formula yang kamu temukan dengan menggunakan prinsip induksi matematika ya. Jadi prinsip induksi matematika ada 3 langkah. Ada 3 langkah. Yang tadi dari soal nomor 2 bagian A yang kita sudah kerjakan sama-sama. Deret aritmetikanya adalah 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus dan seterusnya plus 2 kali N. N itu banyaknya suku. Sedangkan tadi kita sudah menemukan formulanya adalah N plus N kuadrat dengan menggunakan rumus aritmetika jumlah suku ke N, Sn. Kita dapatkan formulanya Pn itu sama dengan N plus N kuadrat. Nah, soal nomor 3 kita harus menyelidiki apakah Pn yang sudah kita temukan tadi itu memenuhi prinsip induksi matematika. Ya, ada 3 langkah yang harus kita tempuh. Langkah awal untuk N sama dengan 1, maka P1 sama dengan, kita masukkan ke formulanya tadi, Pn-nya itu kan sama dengan N plus N kuadrat. Nah, kita substitusikan.
P1, berarti N-nya kita ganti dengan 1. 1 ditambah 1 kuadrat sama dengan 2. Maka P1, jumlah suku yang ke-1 itu adalah sama dengan 2. Jadi benar ya, terbukti Pn itu benar untuk N sama dengan 1. Nah, silahkan kalau mau dicoba untuk N sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Kalau P1 benar, maka P2 dan seterusnya akan benar. Lalu bagaimana dengan P ke K? Untuk K, anggota himpunan bilangan asli. Untuk P ke K berarti kita substitusikan ke N itu sama dengan K. 2 plus 4 plus 6 plus 8 dan seterusnya plus 2K ya. Kita lihat tadi di soalnya plus 2N berarti kita gantikan dengan K. N-nya kita gantikan dengan K. Ya. Plus 2K sama dengan K plus K kuadrat. Kita buktikan bahwa ini adalah benar. Kita asumsikan bahwa PK ini juga benar ya. Nah, berdasarkan asumsi bahwa PK ini benar, maka kita akan buktikan untuk N sama dengan K plus 1. PK plus 1. Jadi N-nya itu kita gantikan dengan K plus 1. Kalau tadi kita gantikan dengan K, maka sekarang kita gantikan dengan K plus 1. Artinya, PK itu artinya suku ke K. Kalau PK plus 1 itu artinya suku ke K plus 1. Jadi setelah suku ke K, ada suku K plus 1. Jadi PK plus 1 itu adalah suku ke K plus 1. Ya. Kita substitusikan, N-nya kita ganti dengan K plus 1. Nah, setelah kita substitusikan menjadi seperti ini ya. Nah, tadi kan asumsinya dengan menggunakan asumsi PK juga benar. Nah, ini kita lihat ya. Asumsi PK itu benar. Maka PK plus 1 sama dengan 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus titik-titik plus 2 kali K plus 1 sama dengan K plus 1 kali K plus 1 kuadrat. Nah, kita lihat ya. Di sini yang saya kasih tanda merah. Jadi kita tuliskan lagi. Sebelum PK plus 1 itu kan ada PK ya. Jadi kita sisipkan di sini. PK-nya kita sisipkan di sini. Nah, itu. Itu adalah PK. Ya, kita lihat. Nah, tadi kan ini PK sama dengan PK kan? Berdasarkan asumsi PK juga benar, kita sisipkan. Jadi sebelum K plus 1 ada PK kan? Nah, ini sama saja dengan seperti ini. Jadi kita tuliskan lagi. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik plus 2K plus 2K plus 1. Karena PK itu sebelum PK plus 1. Nah, PK ini sama dengan apa? Sama dengan K plus K kuadrat. Sama dengan K plus K kuadrat. Ya. Nah, jadi kita gantikan PK-nya itu dengan K plus K kuadrat. Ya. Kita ganti dengan K plus K kuadrat. Ini cara yang paling mudah difahami ya. Ada dua cara, tapi cara ini menurut saya yang paling mudah untuk dimengerti, untuk difahami. Jadi PK-nya ini kan sama dengan K plus K kuadrat. Jadi ini kita ganti dengan 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus dan seterusnya plus 2K ini kita ganti dengan K plus K kuadrat. Karena asumsinya tadi di atas ini PK ini adalah benar. Ya. Kita ganti dengan K plus K kuadrat plus 2K plus 1 sama dengan K plus 1 plus K plus 1 kuadrat. Nah, kita buktikan ruas kiri ini
adalah sama dengan ruas kanan. Kalau ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, maka terbukti formula yang kita eh, hitung tadi adalah benar. Formula yang kita buat tadi adalah benar. Ya. Nah, kita kalikan K kuadrat plus K plus 2K plus 2. Itu kalau kita jumlahkan menjadi K kuadrat plus 2K plus 1 plus K plus 1. Nah, 2-nya ini kita jadikan 1 plus 1 ya. Kenapa? Karena kita akan mengejar bentuk yang sama dengan ruas kanan. Ya. Jadi K kuadrat plus 2K plus 1 ini sama dengan K plus 1 kuadrat. Betul kan? Masih ingat tidak? Ya. Kalau kita kalikan K plus 1 kali K plus 1, ya, kalau kita kalikan K plus 1 kali K plus 1, maaf, tadi keyboardnya di sini. Kalau kita kalikan K plus 1 kali K plus 1, masih ingat kan ya tentang persamaan kuadrat? Itu sama dengan K kuadrat ditambah K ditambah K ditambah 1 kuadrat kan? K ini akan sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1. Ya kan? Nah, K plus 1 kali K plus 1 itu sama dengan K plus 1 kuadrat. Maka bentuknya akan sama ruas kiri dengan ruas kanan. Jadi disinilah seninya bagaimana caranya ruas kiri ini bentuknya sama dengan ruas kanan. Kita akan membuktikan, jadi intinya kita akan buktikan bahwa ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Jadi kita cari cara, gimana nih caranya supaya sama. Nah, kita lihat ya, K kuadrat plus 2K plus 1 itu sama dengan K plus 1 kuadrat. Betul ya? Duanya ini menjadi 1 ditambah 1. Sampai di sini. Untuk soal selanjutnya, ini baru pembahasan yang bagian A ya. Nah, coba tugasnya kalian buktikan satu saja untuk yang B. Bahwa formula PN untuk yang B itu adalah benar. Nah, ini PN 5N kuadrat min N per 2 adalah benar. Nah, ini satu aja ya. Tugasnya satu saja. Coba untuk latihan. Yang ini yang nomor 2 satu saja. Terus yang tadi yang nomor 1 ini yang mengganti dengan N plus 1. Ini juga satu saja. Yang B. Kerjakan yang B. Kemudian yang menggunakan rumus deret aritmatika, kerjakan satu saja. Juga yang C ya, yang C yang belum dikerjakan. Jadi totalnya ada berapa tugasnya? Yang nomor 1, 1. Yang nomor 2, 1. Yang nomor 3 juga 1.
Ya, satu. Yang nomor 3 juga satu, bagian B saja. Jadi ada 3 ya, tugasnya ada 3. Kerjakan semampunya saja. Jadi Ibu pengen melihat sampai di mana kalian bisa memahami materi ini. Ya, sambil dicoba. Karena kalau tidak dicoba nanti nggak ketahuan susahnya di mana, nggak ngertinya di mana. Ya, yang penting mengumpulkan. Mau selesai atau tidak selesai itu tidak masalah karena itu untuk absensi. Jadi kalau mengumpulkan tugas, walaupun misalnya hanya dikerjakan satu, berarti sudah dianggap hadir, ya. Karena memang bisanya cuma sampai situ gitu. Nah, berarti nanti kita untuk pertemuan selanjutnya, apa nih yang harus diulang, yang masih belum paham? Ya, paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.